Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Sebelum renungan, marilah kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kembali kami mengucapkan syukur padamu karena cinta yang begitu besar kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati dunia yang Engkau ciptakan. Semoga melalui bacaan Injil hari ini, kami boleh ikut serta dalam menyebarkan kasih-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selalu ceria dan gembira. Saya akan mencoba mendalami bacaan Injil hari ini agar kalian mengerti apa ini makna dari bacaan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Saya akan bercerita demikian. Sewaktu saya masih kecil, saya memiliki nama kecil yang didapat dari orang tua. Sebutan saya waktu itu adalah si kucing hitam. Kok bisa ya? Mengapa sebutannya si kucing hitam? Ya, karena suka lari ke sana ke sini, suka lompat-lompat, dan hitam. Mengapa hitam? Bukan oranye atau bukan merah atau hitam belang-belang, karena sering bermain di bawah terik matahari. Beda lagi dengan kakak saya, nama kecilnya burung emprit. Tahu ya apa itu burung emprit? Ya, mungkin karena lincah dan cerdik, gampang mencari sesuatu yang hilang. Mengapa mereka memanggilnya begitu? Ya, mungkin karena begitu perhatiannya terhadap anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kalian semua memiliki nama kecil atau nama spesial yang orang lain menyebut kalian dengan nama lain? Mungkin nama kecil atau nama spesial
itu membuat kalian menjadi semangat, menjadi bangga. Mungkin bisa juga ada yang tidak menyukainya, namun semua itu pasti ada tujuan mengapa kita semua memiliki nama kecil atau nama spesial. Anak-anak, bagaimana kalau Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita sebuah nama kecil atau nama spesial? Apa yang akan kalian perbuat? Bacaan hari ini, Yesus menanyakan identitasnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus masih bertanya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Nah, anak-anak, ternyata Simon juga memiliki nama kecil atau nama spesial. Apa itu? Apa tadi? Ya, itu ada tulisan itu. Batu karang. Ketika Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus, nama itu tidak dipilih sembarangan. Petrus berarti batu karang. Namun butuh waktu bagi Petrus untuk dapat bersikap sesuai dengan nama barunya. Catatan perjalanan hidupnya memperlihatkan dirinya sebagai seorang nelayan yang dikenal gegabah atau plin-plan. Petrus berbantah dengan Yesus, mengayunkan pedangnya untuk melukai seseorang. Ya, masih ingat pada saat Yesus pada malam hari akan ditangkap oleh prajurit Roma, dan bahkan menyangkal telah mengenal Yesus, ya kan? Nah, namun dalam Kisah Para Rasul kita membaca bahwa Allah bekerja di dalam dan melalui diri Petrus untuk membangun gerejanya. Petrus sungguh telah menjadi batu karang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika kalian adalah seorang pengikut Yesus seperti Petrus, pasti kalian memiliki sebuah identitas baru. Ayo coba diingat-ingat, apa ini? Kalau kita mengikuti seorang Yesus, kita seorang pengikut Yesus, identitas apa yang kita terima? Saya bantu untuk mencari apa identitas kita. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini nama Kristen ini adalah identitas kita sebagai seorang pengikut Yesus. Kristen itu berarti milik Kristus. Nah, maka kalian sekarang menjadi milik Kristus. Nama itu mengangkat harkatmu dan memanggilmu untuk menjadi seorang yang sesuai dengan rencana Allah. Allah itu setia, dan Dia akan meneruskan pekerjaannya yang baik di dalam diri kalian dan sampai pada akhirnya nanti.
Demikian renungan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan, menjaga imun dengan makan makanan bergizi, seimbang, istirahat yang cukup, dan yang penting adalah selalu olahraga dan berdoa. Terima kasih, marilah kita tutup renungan pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kehormatan luar biasa atas nama kecil, nama spesial, dan identitas sebagai seorang Kristen yang diberikan kepada kami, sehingga kami boleh disebut anak-anak-Mu. Kiranya kami semakin mengerti artinya dipersatukan dengan Putra-Mu, Yesus Kristus. Bekerjalah di dalam dan melalui diri kami, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.